Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di rumah Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana. Baik, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa ibu ya. Kayaknya hari ini bersemangat sekali. Baru keluar ya? Baru dapat transparan? Iya Pak, baru cair Pak. Alhamdulillah. Baik, pada sesi ini kita akan membahas modul kesejahteraan sosial. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sesi 14, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Baik, kok kayaknya masih belum bersemangat ibu-ibu? Nah, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu biar semangat. Iya Pak. Nah, ice breaking kita kali ini agak berbeda ya. Ketika saya mengatakan pendamping PKH, ibu-ibu jawab luar biasa. Ketika saya mengatakan KPM PKH, ibu mengatakan mandiri sejahtera. Kemudian ketika saya mengatakan PKH, ibu jawab yes, yes, yes. Paham? Paham Pak. Baik, kita sama-sama ya. Iya Pak. Pendamping PKH, Luar biasa. KPM PKH, Mandiri sejahtera. PKH, Yes, yes, yes. Baik, luar biasa. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip melayani lansia. Nah, ibu-ibu ada nggak yang di rumahnya ada orang tua lansia? Ada Pak, saya itu ini bapak mertua ikut saya Pak, sudah lansia. Ya, susah nggak bu ngurusinnya bu? Ya alhamdulillah Pak, kayak ngurusin anak sendiri lagi Pak. Ya, yang penting sabar ibu ya. Iya. Nah, hari ini akan kita bahas masalah lansia, cara melayani lansia atau prinsip melayani lansia. Yang pertama, ayo dibaca sama-sama. Tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Nah, apa artinya ibu-ibu? Kita tidak boleh apa? Mengatakan orang tua kita itu rewel, cengeng dan lain-lain. Jadi nggak boleh ibu mengucapkan kata-kata yang kasar, mengecap orang tua, menjas orang tua seperti ini, seperti ini. Kemudian yang kedua, ayo kita baca sama-sama. Tidak mengucilkan, menghindari, sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung. Nah, jadi kalau kita mengurus lansia, kita harus sabar, tidak boleh marah. marah-marah. Ketika lansia mengatakan sesuatu yang menyinggung kita, kita jangan tersinggung, kita harus sabar, kita harus lebih memahami. Kemudian yang ketiga, Tidak membesar-besarkan masalah. ada enggak ibu-ibu di sini ketika mengurusi orang tuanya? Contohnya gini lah, orang tuanya lagi makannya belepotan, piringnya dijatuhkan pecah, kemudian ngadu kepada suaminya, ribut lah, dibesar-besarkan masalah. Ada enggak di sini? Ya nggak ada toh Pak. Ya itulah Pak, kita tuh harus sadar Ya, bahwa ya lansia itu tuh potret kita di masa yang akan datang. Kita juga bakal menjadi orang yang tua, jadi kita harus sabar menghadapi lansia. ya, super sekali. Kita kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu Indah. Iya Pak. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Indah tadi ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Contohnya apa ini? Anu Pak, saya mau jawab Mana? Pak. Ya, Ya kita itu kalau sama orang tua jangan terlalu maksudnya belas, jangan memberikan memberikan apa ya, perhatian yang berlebihan. berlebihan. Misal orang tua itu mau makan, kita suapin. Ya selama, kalau menurut saya ya Pak, kalau selama orang tua itu masih
lansia itu masih sanggup untuk makan sendiri, ya biarkan makan sendiri, biar mandiri seperti itu. Benar nggak Pak? Nah, itu ada kaitannya dengan poin yang selanjutnya, kemandirian memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Artinya apa? Contohnya gini, ada orang tua lansia ya, kebetulan orang tua kita pengen nyapu, ya sudah, nggak apa-apa, biarlah nyapu, nggak perlu kita tegur walaupun nyapunya nggak begitu bersih. Nanti setelah itu ya kita bersihkan dan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan sama lansia tersebut. Jangan melarang atau mengucilkan apa yang sudah dilakukan, kita harus mengapresiasinya. Kemudian yang selanjutnya apa? Keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Nah, ini ibu-ibu muda lagi yang sering tidak sadar karena apa, ketika megang gadget ada masalah dikit langsung di share, ini orang tua saya gini cerewet segala macam. Nah, itu nggak boleh. Ketika ada permasalahan kita dengan lansia tersebut, kita selesaikan, kita musyawarahkan dengan keluarga kita. Nggak usah diceritakan ke tetangga ya Pak ya. Sekali Bu Siti, luar biasa, kita kasih aplaus Bu Siti ya. Jadi itu benar sekali apa yang dikatakan Bu Siti, nggak usah di-share di Facebook, WA, atau diceritakan ke tetangga. Biasanya ibu-ibu ini kalau lagi belanja ya tidak sadar ataupun sadar menceritakan itu, dan itu sangat-sangat tidak baik ya. Dalam prinsip melayani lansia ada yang mau ditanyakan? Paham Pak, paham Ya. Nah, setelah paham tolong nanti dilakukan di dalam keluarga ya. Iya Pak. Baik, kita lanjut ke cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu menemui ya seperti ini. Iya Pak. Ya, karena pada prinsipnya orang yang sudah lansia itu terkadang kelakuannya atau tingkah lakunya itu kembali seperti anak-anak. Jadi kita yang masih muda, kita harus banyak-banyak bersabar dan lebih memahami orang tua, seperti yang sudah kita bahas tadi, prinsip melayani lansia ya. Yang poin yang pertama apa? Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bagaimanapun keadaan lansia tersebut, dia tetap menjadi seorang orang tua kita. Nah, jadi kita harus banyak sabar, kita harus menghargai, menghormati, gitu kan? Kita tidak boleh mengucilkan, kita tidak boleh memarahi, terlebih kita melantarkan. Ya, kemudian yang selanjutnya bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Pak mau tanya dulu ya. toh Pak, lansia itu kepanjangan dari apa toh Pak? Lansia, lan itu artinya lanjut, sia itu artinya usia. Jadi orang-orang yang sudah lanjut usia 60 tahun sampai sekian, gitu kan? Iya Pak. Paham? Paham Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, tadi saya bingung kok itu prinsip melayani lansia lah, saya nggak tahu lansia itu apa. Sekarang ya, tahu Pak. Makasih Pak. Ya. Iya. Baik. Kemudian yang selanjutnya apa? Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Ada kalanya orang lansia itu banyak sekali cerita, banyak sekali yang diceritakan, dia mau ngomong apa aja, banyak yang ngomong yang terkadang menurut kita tidak begitu penting, tetapi kita harus menghargai, kita harus mendengarkan, kita harus menjadi pendengar yang baik dan memberikan kasih sayang. Jadi poinnya di sini adalah kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian selanjutnya melakukan pendekatan pribadi. Ya, misalnya ngasih nasihat sama orang tua. Ya, jadi ada kalanya kita harus meminta nasihat orang tua ataupun lansia. Jadi jangan mentang-mentang kita udah sarjana, kita udah pintar, kita mengabaikan lansia ataupun orang tua. Kita seolah-olah paling mengerti, paling paham. Iya loh ya. Saya tuh ini loh Pak, mau curhat sedikit boleh Pak? Ya, silakan. Ya, itu tadi berkaitan dengan itu meminta nasihat pada orang tua.
Saya itu dulu berpikirnya karena orang tua saya tuh sudah tua, jadi saya kalau ada apa-apa ya nggak minta nasihat. Kemudian itu Pak, ternyata ibu saya marah karena menurut beliau saya tidak menghargai beliau. Berarti walaupun beliau itu sudah tua, kita tetap harus meminta nasihat ya Pak. Ya, itu wujud dari kita menghargai orang tua. Bagaimanapun nasihatnya nanti kita harus mendengarkan. Seperti poin yang ketiga, kita harus menjadi pendengar yang baik. Ya, kita saring, kalau memang baik ya kita lakukan, kalau dirasa kurang baik ya nggak usah dilakukan. Tapi paling tidak kita mendengarkan nasihatnya dulu, jangan kita mengajukan apa yang disampaikan orang tua ataupun lansia tersebut. Kemudian Ya Pak, paham ya, poin yang paham. terakhir. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, Nah, termasuk kapan mau mandi, kapan mau mandi, apa yang benar. mau dimakan, Apa apa yang yang dikerjakan? mau dikerjakan sepanjang Ah. tidak membahayakan apa itu enggak kelihatan Membahayakan dirinya. dirinya. Jadi ada kan ketika ibu-ibu mengurusi lansia, tiba-tiba ibu-ibu sudah memberikan menurut ibu-ibu yang terbaik, ya sudah duduk, sudah makan, nonton TV aja nggak usah kemana-mana. Tapi kadang-kadang lansia itu butuh gerak, dia ke halaman bersih-bersihkan rumput, nggak apa-apa, yang penting didampingi, jangan dilarang karena apa, lansia juga butuh beraktivitas selama itu tidak membahayakan atau tidak berlebihan, nggak apa-apa. Kemudian kita tanya dulu mau makan apa, kita tanya dulu, nggak harus apa ya, nggak usah dipaksakan gitu. Jadi apa yang kita makan, kalau kita yang sehat yang masih muda makan apa aja enak, tapi kalau lansia ada baiknya kalau kita ada uang lebih ya kita tanya dulu mau makan apa, gitu kan. Oh iya Pak, karena lansia itu kan itu tadi Pak, terkadang kalau sudah lansia sifatnya menjadi anak-anak lagi. Ya, Kadang kita udah masak enak, ibunya nggak mau makan. Ya. Jadi saya tuh kalau mau masakin untuk ibu saya yang sudah tua itu ya tak tanya dulu Pak, daripada nanti sudah tak masak tapi nggak mau makan kayak Ya. gitu loh Pak. Jadi kita pada prinsipnya harus lebih sabar, kita coba memahami apa yang diinginkan lansia tersebut. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Alhamdulillah enggak Pak, dan alhamdulillah Pak karena materi ini saya jadi banyak tahu. Kuncinya berarti kita harus banyak-banyak sabar. Banyak sabar, mengurusi lebih lansia. memahami, lebih memahami lansia apa yang diinginkan lansia tersebut. Jangan sekali-kali kita mengekang. Iya Pak. Cukup? Cukup Pak. Baik, sebelum saya akhiri ada baiknya ibu-ibu merenungkan apa yang sudah kita bahas dari mulai prinsip melayani lansia, cara menghadapi lansia, dan diharapkan nanti diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya. Pak diaplikasikan tuh diapain ya, Pak? Oh ya, aplikasikan itu adalah diterapkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Iya. jangan ketika kita sudah belajar materi ini ya sudah gitu, sampai rumah ya nggak dilakukan ya percuma. Jadi setelah ini tolong kalau yang ada lansia segera dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sebelum saya akhiri, besok kita pertemuan di tempat Ibu Khotijah. Ibu Khotijah. Baik Ibu Khotijah, besok siap-siap. Dan saya harapkan semua harus datang dengan penuh energi dan semangat. Siap Pak, Siap. semangat. Mungkin itu aja, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.